Elektabilitas Anies meningkat saat bersanding dengan Gus Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Indonesia. Salam Indonesia yang sejahtera rakyatnya, bahagia warganya, dan maju negaranya. Salam perubahan, salam menang satu putaran. Oke teman-teman, baiklah sahabat sewot dimanapun Anda berada ya. Lagi-lagi dan lagi nih Indonesia Political Opinion ya, atau IPO merilis hasil survei terbaru elektabilitas Capres dan Cawapres 2024 pasca Ijtima Ulama yang baru saja terlaksana di Jawa Barat. Nah, Indonesia Political Opinion melakukan preskon terkait perubahan angka elektoral terhadap pasangan Anies dan Gus Muhaimin yang melampaui capaian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan tempel ketat elektabilitas Prabowo Gibran pada hasil survei terbaru lembaga survei mereka, yaitu Indonesia Political Opinion. Nah teman-teman, survei terbaru Indonesia Political Opinion atau IPO menunjukkan Prabowo Subianto menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi. Sementara itu Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar menyalip elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di urutan kedua. Nah, awalnya dilakukan simulasi 3 capres nih. Hasilnya Prabowo 37,5% menjadi pilihan utama, kemudian Anies Baswedan 32,7%, dan mengikuti di peringkat ketiga yaitu Ganjar posisi 28,3% ya di peringkat ketiga. Sementara ada 1,5% responden yang belum memilih sama sekali. Nah, sementara dalam simulasi 3 pasangan capres-cawapres hasilnya tidak jauh berbeda. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka menjadi yang pertama 36,2%, Anies Muhaimin Iskandar 34,1%, dan kemudian di peringkat ketiga setelahnya ada Ganjar Mahfud dengan torehan 27,1%. Nah teman-teman, survei IPO ini ya diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 November tahun 2023 dengan jumlah responden, diingat jumlahnya 1.400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, wawancara responden secara langsung dan dipilih menggunakan metode multi-stage random sampling ya, dengan margin of error kurang lebih 2,5%. Nah, lalu bagaimana perbandingannya dengan survei ya, dengan hasil survei sejumlah lembaga lain? Nah, nanti kita ulas rangkumannya buat teman-teman sewot semuanya. Namun sebelum itu, izinkan Sewot TV mengulas hasil polling medsos ya, media sosial yang berhasil kami himpun pasca Ijtima Ulama, dan hasilnya sangat jauh dibandingkan dengan hasil survei ya oleh lembaga-lembaga survei berbayar. Nah, berikut ini hasil polling beberapa media sosial medsos ya, yang no setting, yang no intimidasi, dan yang no kecurangan teman-teman. Oke, kita mulai dari survei Facebook. Di Facebook ya, dengan jumlah responden 18.600 orang, periode 19 sampai 20 November 2023. Anies dan Gus Muhaimin mendapatkan dukungan 63,5%. Sementara Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 26,3%, Ganjar Mahfud mendapat dukungan 10,2% teman-teman. Di medsos lainnya ada survei di Instagram dengan jumlah responden 24.100 orang, periode 19 sampai 20 November 2023. Anies Muhaimin mendapatkan dukungan 64,1%, wow ya. Kemudian Prabowo Gibran hanya mendapatkan dukungan 22,7%, dan Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan 13,2%. Oke sahabat sewot,
kita lanjut saja ke survei di media sosial lainnya, yaitu Twitter. Dengan jumlah responden 22.800 orang, periode yang sama 19 sampai 20 November tahun 2023. Anies dan Gus Muhaimin mendapatkan dukungan 72,6%. Sementara Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 15,7%, Ganjar Mahfud hanya mendapatkan dukungan 11,7% saja. Oke, kita lanjut ke survei di medsos bernama YouTube. Dengan jumlah responden 12.800 orang. Periode yang sama 19 sampai 20 November 2023. Anies Muhaimin mendapatkan dukungan 53,8%, Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 21,4%, Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan 24,8%. Sementara ya sahabat sewot, survei di akun sosial TikTok ya dengan jumlah responden sangat besar, yaitu 34.600 orang. Periode yang sama 19 sampai 20 November 2023, Anies Muhaimin mendapatkan dukungan 61,6%, Prabowo Gibran hanya mendapatkan 22,1%, sementara Ganjar Mahfud di urutan ketiga dengan dukungan 16,3%. Nah, itulah hasil survei di media sosial yang kapan saja bisa kita cek kebenarannya lewat handphone masing-masing. Pegang HP kan? Silahkan dicek masing-masing. Berbeda dengan hasil survei lembaga-lembaga survei berbayar, teman-teman. Ya, dengan responden berbiaya juga gitu. Biayanya juga lumayan gitu. Nah, oke teman-teman. Kita lihat hasil survei berbayar ya. Yang berbayar nih kita sampaikan. Nah, Indobarometer dalam survei terbaru ya teman-teman, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran semakin meningkat, semakin meninggalkan dua rivalnya, bukan meningkat, yakni Anies dan Ganjar gitu kan. Prabowo Gibran unggul dengan 34,2%, setelah itu pasangan Ganjar Mahfud menyusul dengan 26,2%. Kemudian Anies dan Gus Muhaimin Iskandar selalu dikasih urutan ketiga, teman-teman. Perolehannya 18,3%. Tapi masyarakat dan para artis, selebritis nggak percaya mah ya. Sementara itu responden yang belum memutuskan katanya masih ada 13,4% ya. Kemudian yang rahasia 3,3% dan yang menjawab tidak tahu ada sekitar 3,9%, teman-teman. Kita cek di survei Indobarometer ya, mengambil sampel sebanyak 1.230 orang responden di 38 provinsi lewat multi-stage random sampling pada 25 sampai 31 Oktober 2023. Nah, survei ini memiliki margin of error sekitar 2,79% dan tingkat kepercayaan 95% kata mereka ya. Poltreking Indonesia melakukan survei nasional terbaru nih pada 28 Oktober hingga 3 November 2023. Dalam survei tersebut, responden ditanya siapa pasangan capres-cawapres yang akan kalian pilih jika pilpres dilakukan sekarang. Hasilnya teman-teman, lagi-lagi Prabowo Gibran ditaruh paling atas nih dengan perolehan suara 40,2%, kemudian disusul Ganjar Mahfud dengan suara 30,1%. Ya, kemudian lagi-lagi dan lagi Anies Muhaimin ditaruh di urutan ketiga, buncit 24,4% suara. Sementara itu teman-teman, 5,3%-nya ya dari responden yang ada masih tidak tahu dan tidak menentukan jawaban. Nah, margin antara pasangan Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ya agak merenggang ya, menjauh sedikit ya. Di saat yang sama Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin itu semakin mendekat jaraknya. Begitu kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, ketika memaparkan hasil survei mereka secara daring ya. Kemudian teman-teman semuanya, kalau kita lihat di YouTube-nya Poltreking, Masya Allah Anies terus ya menang. Siapa yang nggak tahu kan, mau survei tiap hari juga begitu. Jadi berbanding tidak lurus dengan Hanta Yuda yang
survei di lapangan gitu. Nah, kita cek di Carta Politika yang melakukan survei nasional pada tanggal 26 sampai 31 Oktober ya. Carta Politika menanyakan kepada responden siapa pasangan yang akan dipilih pada Pilpres 2024 jika diadakan sekarang. Hasilnya teman-teman, dalam simulasi 3 pasangan ya, Ganjar Mahfud memperoleh 36,8% menjadi pilihan utama katanya. Kemudian Prabowo Gibran 34,7% ya mengikuti Prabowo ya di peringkat kedua. Kemudian Anies lagi-lagi ditaruh di angka ketiga, di urutan ketiga dengan perolehan 24, sekian persen. Nah, sementara 4,3% responden belum memilih sama sekali. Kita lihat di Carta Politika milik Yunarto Wijaya, teman-teman. Ini condong ke PDIP, sering bareng orang-orang PDIP, teman-teman. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Nah, hasilnya tidak jauh berbeda dari survei sebelumnya, tidak perlu saya ungkapkan. Nah, kemudian kita lihat di indikator politik ya. Elektabilitas Capres Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di simulasi 3 nama tanpa cawapres ya, yang dilakukan lembaga survei oleh lembaga survei indikator politik. Nah, dalam hasil survei indikator politik Indonesia periode 27 Oktober sampai 1 November 2023 ya, Prabowo yang diusung koalisi Indonesia Maju KIM ya, KIM itu memperoleh 40,6%, sementara Ganjar Pranowo 27,8%, dan lagi-lagi Anies Baswedan ditaruh di 23,7%. Tidak jauh banget dibandingkan survei yang bisa kita cek sendiri di akun media sosial masing-masing, di handphone masing-masing. Nyata, fakta, dan kita tahu lah itu ya. Adapun survei tersebut melibatkan 1.220 responden dengan umur minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan metode multi-stage random sampling sama ya di seluruh provinsi secara proporsional di Indonesia. Survei tersebut juga dilakukan secara tatap muka dengan pewawancara yang terlatih dengan estimasi margin of error itu 2,9%. Nah teman-teman, itulah hasil survei yang prabayar, yang pasca bayar, yang nggak pakai bayar, yang harus berbayar juga kita sudah sampaikan, dan artis Indonesia yang sudah cerdas-cerdas, milenial Indonesia yang sudah cerdas-cerdas, masyarakat Indonesia yang semakin cerdas, sudah barang tentu pasti lebih meyakini hasil survei yang bisa dicek langsung di handphone masing-masing, di media sosial masing-masing, mulai dari media YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya, yang setiap hari bisa kita saksikan berbagai macam survei yang dilakukan di akun media sosial yang ada sekarang ini. Online, tepat waktu, bisa terjangkau, bisa dicek kebenarannya, nggak pakai hoax, nggak pakai biaya, nggak berbayar, dan masyarakat Indonesia mulai dari kalangan artis, selebritis hingga masyarakat bawah, grassroots sekalipun, masyarakat kota hingga pedesaan, pedalaman dan lain sebagainya, pegunungan, semuanya yang hari ini sudah melek informasi melalui handphone masing-masing bisa cek kebenarannya dan lebih yakin terhadap hasil survei yang terjadi di media sosial yang tanpa bayaran, tanpa settingan ya. Kalau yang pakai bayar-bayar mah kita bisa prediksi sendirilah, bisa kita reka-reka sendirilah. Kalau kita cek kebenaran survei yang ada di media sosial, maka satu putaran akan dimenangkan oleh Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke teman-teman, ketemu lagi besok. Jangan lupa para milenial, para artis selebritis, terima kasih atas dukungan kalian untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Mari kita laksanakan pemilu ini dengan riang gembira dan satu putaran untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Thank you, sahabat-sahabat sewot semuanya. Selamat istirahat, selamat istirahat, selamat menghibur diri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barokah kepada kehidupan kita hari ini hingga nanti kelak di akhirat yang akan datang. Allahumma amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.